Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah terbakar di Banjar Tibu Kleneng, Desa Perancak, Jembrana. Kanwilkumham Bali merazia pekerja asing di hotel dan restoran di kawasan Kuta serta Jimbaran. Festival Desa Penglipuran digelar di kawasan hutan bambu Bangli. Bali menjadi salah satu tempat idaman bagi para pekerja asing untuk mencari nafkah. Sudah bukan rahasia banyak wisatawan yang datang dengan visa turis, namun ujung-ujungnya mengais rezeki. Petugas Kanwilkumham Bali belum lama ini mendatangi sejumlah hotel dan restoran di kawasan Kuta serta Jimbaran. Kawasan yang terindikasi banyak mempekerjakan warga negara asing secara ilegal. Petugas dengan teliti mengecek satu persatu seluruh dokumen pekerja asing, seperti paspor dan izin tinggal. Dari hasil pemeriksaan, petugas Kanwilkumham memastikan tidak ada hotel di Kuta dan Jimbaran yang mempekerjakan warga negara asing secara ilegal. Jadi kami mengecek izin tinggal yang diberikan kepada orang asing apakah sesuai dengan yang diberikan. Ada kalanya misalnya orang asing bekerja di sebuah hotel itu sebagai chef, ternyata dia di sini sebagai manajer. Nah itu mencocokkan kondisi yang ada di dokumen sama kondisi yang di lapangan. Jadi itu yang kita lakukan. Seperti diketahui, banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Bali malah mengais rezeki. Sebagian besar adalah warga negara Rusia. Mereka merupakan konsultan perusahaan, namun bekerja dan menyewa tempat di Bali. Mereka bekerja untuk negara Amerika dan populer disebut sebagai digital nomad. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Terminal tipe A Mengwi, Kabupaten Badung beberapa hari ini padat dengan penumpang karena menjelang akhir tahun, banyak orang yang mulai mudik atau pulang ke Jawa. Sejak awal Desember, sebagian besar bus mengangkut penumpang yang mudik ke Jawa Tengah. Menurut pengawas terminal, hingga 6 Desember tercatat sekitar 50 hingga 60 armada bus yang keluar Bali. Jumlah ini akan terus bertambah mendekati tahun baru. Pantau dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 6, kondisinya normal seperti biasa, yang dimana paling kurang lebih 50 sampai 60 armada seperti itu. Kalau dilihat dari situasi dan kondisi dengan tahun kemarin akan berbeda, karena kan tahun kemarin kita ada pandemi COVID, dan tahun ini sudah tidak ada pandemi COVID, jadi kemungkinan akan prediksinya akan naik, tapi kita nggak tahu secara perhitungan seperti apa, tapi akan naik karena mengingat juga adanya selain akhir tahun liburan sekolah dan mungkin cuti bersama yang panjang seperti ini. Ini sampai tanggal sekarang kebanyakan masih arahnya ke Jawa, dari Bali ke Jawa seperti itu. Tapi mungkin kalau arah dari Jawa ke Bali mungkin menunggu sampai mendekati akhir tahun. Jumlah penumpang yang mudik tahun ini diperkirakan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya karena tahun sebelumnya banyak orang yang khawatir berpergian karena masih pandemi COVID-19. Ke Jawa. Ya. Kenapa Mbak? Ke arah Malang. Oh, ke Malang ya? Iya. Ini dalam rangka apa Pak? Liburan. Liburan jelang ini ya, Natal. Iya. Mbak kerjanya di daerah mana? Di Ubud. Di Ubud ya. Berarti setiap liburan ini pasti pulang kampung ya? Iya. Kenapa Mbak? Bertemu bareng-bareng keluarga sama teman-teman. Berdasarkan pantauan, sebagian besar penumpang berasal dari Jawa Tengah. Sebagian lagi ingin pulang ke Blitar dan merayakan tahun baru serta menikmati liburan panjang.
Sebagian besar pemudik bekerja di Bali dan setiap tahun pulang dan merayakan tahun baru di kampung halamannya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Pelabuhan Rakyat Padang Bayi Karangasem mulai padat dengan penumpang yang hendak menyeberang dengan kapal cepat dari Padang Bayi ke Gili Trawangan, Lombok. Sebagian besar penumpang adalah wisatawan asing yang hendak merayakan akhir tahun. Jumlahnya terus meningkat hingga 40% atau sekitar 2.800 penumpang per hari, melebihi jumlah penumpang pada hari biasa atau normal. Sejumlah operator kapal cepat yang melayani penyeberangan ke Gili Trawangan, Gili Air, dan Pelabuhan Bangsal menambah jumlah trip atau perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Jadi untuk Natal Tahun Baru kita dari tanggal pertengahan bulan ini sudah mulai dari tanggal 14 sampai akhir Desember kita sudah mulai ada sedikit peningkatan. Ada peningkatan berapa persen Pak untuk sementara ini Pak? Kurang lebih lagi 30-40% ada peningkatan. Ada rencana untuk penambahan trip Pak? Tentu per tanggal 15 ini kita sudah mulai mengadakan penambahan trip di trip ketiga, yaitu keberangkatan jam 14.00 dari Padang Bayi. Berdasarkan pengalaman, sejumlah operator kapal cepat di Padang Bayi memperkirakan lonjakan penumpang musim libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi mulai tanggal 15 Desember hingga 3 hari usai perayaan Tahun Baru. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.